Oke, gue pengen sharing pengalaman. Bagi gue menakjubkan sih sebenarnya, banyak banget belajar dari prosesnya. Sekaligus pengalaman agak mengecewakan, sangat mengecewakan. Um, gue nggak gue akan langsung sebut namanya, yaitu pengalaman mengecewakan gue sama salah satu hotel terkenal, yaitu Hotel Grand Hyatt di sini di Aman. Seperti yang kalian tahu, Grand Hyatt itu adalah salah satu hotel bintang 5 yang cabangnya ada di mana-mana di dunia. Dan kebetulan gue stay yang di Aman di sini di Yordania. Jadi intinya sih sebenarnya pengalaman gue di hotel fine aja. Bahkan gue ngerasa bed yang mereka punya itu sangat baik. Gue tidur semuanya lancar, nggak ada masalah. Masalahnya terjadi pas gue check out. Jadi gini ceritanya. Gue itu kemarin karena di sini dingin, gue mutusin untuk ke wellnessnya mereka, yaitu pergi ke jacuzzi dan lain-lain lah di situ. Nah, gue inget persis. Jadi pas gue putusin untuk ke wellness itu, gue mutusin untuk bawa HP sama AirPod gue. Bagi yang kalian belum tahu, AirPod itu yang ini AirPod itu headset dari Apple yang dia tanpa kabel, dan gue punya yang generasi yang kedua. Gue sebut aja ya, kalau itu beli baru itu harganya sekitar 4 juta. Jadi gue putusin pas ke jacuzzi itu, karena ada bathrobe gitu, gue putusin untuk bawa HP sama bawa AirPod ini. Gue kepikirannya kalau selama gue udah dari jacuzzi atau dan lain-lain, misalkan gue pengen istirahat, jadi gue bisa ngedengerin musik dan lain-lain. Makanya gue putusin untuk bawa nih si AirPod ke tempat wellness itu. Nah, gue yakin karena gue orangnya hati-hati banget, jadi pas ketika selama gue di wellness itu, gue mastiin kalau mata gue itu beneran ngeliatin bathrobe gue, dan mastiin gak ada orang yang ngedeketin ke bathrobe gue. Oke. Jadi singkat cerita nih, jam 8 gue yakin kalau gue udah balik ke kamar, karena jam 9 malam itu dia bakal ada satu orang dari kesehatan gitu yang datang ke kamar untuk tes PCR yang gue butuhin buat sekarang ke Turki. Sebenarnya nggak gue butuhin sih, cuman gue buat yakin aja ya, biar tahu kalau gue sehat. Akhirnya gue putusin untuk bikin si tes PCR. Jadi gue yakin jam 8 malam itu udah sekitar jam 8 udah di kamar. Dan jadi sekitar ngabisin waktu ya di jacuzzi itu atau di daerah wellness itu sekitar 1,5 jam lah kira-kira. Oke. Dan sebenarnya ini agak kelalaian dari gue. Jadi pas gue balik ke kamar, gue mutusin gini. Gue tahu kalau HP langsung gue keluarin tuh dari si bathrobe, karena gue tahu kalau gue emang selalu pakai HP gitu. Cuman yang si AirPod ini gue kelupaan untuk ngeluarin dari saku si bathrobe. Dan gue waktu itu mikir, kayak gue beneran tahu banget pas mikir gue harusnya ngeluarin tuh si AirPod dari sakunya, karena gue tahu kalau gue lupa ini akan berabe. Tapi gue pikir udahlah, gue udah kecapean juga nih, baru dari wellness gitu. Jadi gue putusin untuk ngelakuin itu pas di pagi hari ketika gue udah beres-beres. Nah, kebetulan di pagi hari pas gue bangun, jadi ada teman gue dari Singapura yang nunggu jam 11 di lobi, karena kita emang mau jalan-jalan, mau nge-explore kota. Dan gue terbang baru jam 2 pagi, jadi gue masih ada seharian untuk jalan kaki dan explore gitu. Akhirnya teman gue yang baru gue kenal di trip ini, dia nawarin untuk ketemu dan untuk nge-explore bareng. Nah, jam 11 gue check out dan lain-lain. Gue sama teman gue ini jalan-jalan keliling kota sekitar jam 6 malam kira-kira.
gue ngeh kalau gue lupa belum ngambil AirPod. Jadi AirPodnya itu ketinggalan di kamar kan. Dan gue pas pertama yang muncul di otak gue itu, gue yakin kalau si AirPodnya itu masih di saku di bathrobe itu. Akhirnya kan gue langsung tuh karena gue udah nggak punya internet gitu, internet gue udah kadaluarsa. Akhirnya gue putusin untuk sama Lily untuk ke restoran untuk makan malam, dan kita nyari restoran sengaja yang ada wifi-nya. Jadi gue kontak tuh si pihak Grand Hyatt lewat WhatsApp. Mereka cukup cepat responnya, maksudnya cukup cepat. Cuman pas gue bilang nama gue siapa, gue tinggal di kamar nomor apa, tolong dicek itu di bathrobe. Terus dia bilang kayak yang mereka udah double check dan nggak ada orang gitu yang nemuin si AirPod di sakunya. Nah, terus udah gitu gue ini bilang ke Lily, ya udahlah Li, maksudnya kalau gue sih mau diridoin aja gitu, karena gue juga nggak terlalu pengen nih drama sama pihak hotel. Lagian juga kemungkinan gue ketemu AirPodnya itu susah gitu. Maksudnya kan gue udah kelupaan di bathrobe. Terus gue yakin apalagi kalau orang nemu siapa gitu yang nggak akan nolak nerima kayak uang tiba-tiba 4 juta gitu dalam bentuk si AirPod ini. Terus akhirnya gue keingetan karena gue semua elektronik gue, HP, iPad dan lain-lain semuanya pakai produk Apple. Gue baru tahu, maksudnya gue keingetan kalau gue bisa ngecek di manakah keberadaan si barang-barang gue ini. Akhirnya gue buka tuh si apps untuk ngelacak di mana barang-barang gue, dan ternyata ada seseorang yang ngegunain iPod gue. Jadi si iPod itu ternyata online di bagian lain Kota Aman. Nah dari situ kan gue langsung connect kan, gue yakin kalau ini ada orang yang ngambil si AirPodnya dari bathrobe ini. Jadi bukan cuman emang gak ketemu, tapi seseorang ngambil si AirPod ini dari bathrobe gue. Dan gue hampir 90% di situ yakin kalau AirPod gue ini masih di bathrobe-nya. Jadi di kayak kimono gitulah intinya. Akhirnya tapi gue tetap bilang ke Lily, ya udahlah mungkin ini bukan rezekinya gue gitu, harus gue ridoin. Nah tapi si Lily ini kekeh, dia bilang jangan nyerah gitu aja, gimana kalau kita balik lagi ke hotel, terus nanti kita coba lagi ke untuk lapor gitu. Gue bilangnya udahlah Li, lupain aja, lagian juga dari sana kita harus jalan 2 km gitu. Terus dia bilang kekeh, ini bukan masalah uang atau apa, tapi tetap untuk memperjuangkan gitu. Seenggaknya kita memperjuangkan sampai akhir. Kalau emang dapat ya syukur, kalau emang nggak dapat ya udah harus diridoin gitu. Akhirnya pas Lily bilang gitu, gue bilang ya udahlah, gue juga masih ada waktu tuh, itu masih jam 6 sore gitu, masih jam setengah 7-an. Akhirnya kita akhirnya jalan kaki ke hotel. Terus pas nyampe di sana kebetulan kita ketemu pas di resepsi itu emang orang yang langsung yang ngechat sama gue waktu gue ngelaporin. Terus dia bilang dia pikir gue udah nyampe di rumah gitu, udah di luar negeri, nggak di Aman. Cuman gue kan bilang kalau emang slide gue ya tengah malam, dan gue keingetan kalau gue kelupaan sesuatu. Terus si orangnya itu kayak tahu kalau yang gue yang dapat gitu ya, si impresi yang gue dapat dari dia tuh kayak dia bilangnya gini, ini masalahnya bukan terletak dari si Grand Hyatt-nya ini, tapi emang ada seseorang yang emang mungkin ngelakuin pencurian ini. Karena kan gini, seharusnya kan kalau sebagai staff gitu ya, sebagai staff yang ngebersihin kamar misalkan, kalau kalian menemukan sesuatu apalagi kayak di bathrobe gitu, itu kan kemungkinannya besar banget kalau si tamu itu dia kelupaan untuk ngeluarin barangnya kan. Makanya kan harusnya dia lapor ke pihak Lost and Found bahwa dia menemukan hal itu, dan setelah itu harusnya Lost and Found ngehubungin gue kalau mereka menemukan ini. Apalagi kan ini barang elektronik dan dia harganya lumayan mahal gitu, dan orang-orang harusnya tahu gitu kalau ini bukan cuman barang elektronik yang bisa orang beli dengan harga 50.000 gitu. Dari situ kan gue ngerasanya oke, berarti mereka udah nemu nih si AirPodnya. Jadi
Itu keadaan sekitar jam 7 malam lah kira-kira. Akhirnya dia bilang, silakan aja tunggu di lobi, misalkan kalau mau minum digratisin gitu katanya. Pengen minum apa? Gue kan orangnya agak simpel gitu ya, gue sama Lili gue ngambil teh gitu, sama Lili ngambil air panas pakai lemon. Nggak yang macam-macam karena kita emang beneran nggak terlalu pengen ngelakuin ini untuk di-treat kayak orang spesial gitu. Kita bukan ngelakuin ini karena kita pengen jadi orang spesial buat mereka, tapi gue emang pengen nyobain apakah ada kemungkinan gue dapat AirPod gue balik gitu. Dari situ kan gue udah ngerasa nih, wah si AirPod bakal balik nih. Akhirnya gue nunggu tuh sama Lili sekitar sejam di lobinya gitu. Dan satu lagi yang gue kelupaan, jadi ketika sebelum gue ke hotel, gue kayak ngirim lagi tuh screenshot dari lokasi-lokasi yang gue lihat si iPod gue digunain. Jadi dari lokasi-lokasi itu gue screenshot karena gue bisa lihat kalau setiap orang yang ngegunain iPod gue bisa ngelihat dia digunainnya di sekitaran mana. Jadi gue bisa ngelihat itu. Terus gue pikir, gue harapannya si hotel ini kan ngelacak kira-kira ada nggak sih yang kerja hari ini yang ngebersihin kamar gue yang tinggal di daerah tersebut. Itu jadi intinya, gue berharap dari situ bisa ketemu si AirPodnya. Oke, singkat cerita, pas udah sejam gue nanyain tuh ke balik lagi, terus ternyata dia bilang mereka belum tahu tuh itu di mana. Terus gue bilang, terus gue nunggu sejam gitu ya, ngapain kayak nggak ada gunanya gitu nungguin di hotel sama Lili ngeteh. Gue kira emang dia kayak nungguin kalau si AirPodnya itu lagi dikirim sama yang nemuin itu, tapi ternyata boro-boro sampai ke situ gitu dia kayak ngerasa ternyata si AirPodnya itu belum ditemuin. Gue kan dari situ udah agak mulai kesel kan, dalam artian kalau emang dia nggak nemu gitu, kenapa nggak bilang dari awal, nggak bikin kita nunggu gitu di hotel di lobby. Kalau tau gitu gue juga mau cepet-cepet ke airport daripada harus nungguin gitu di lobby hotel. Udah gitu gue ada agak kesel kan. Terus gue liatin tuh fakta-fakta. Jadi fakta-fakta misalkan pas gue kirim screenshot gitu, di situ pas dibales misalkan mereka investigasi lebih, terus tiba-tiba si AirPod gue ini langsung nggak dipakai. Itu gue bilangin kan, ini gue yakin. Terus mereka agak nuduh kalau mungkin ini bisa aja kan pas sekarang gue jalan-jalan sama Lili gitu di mana jatuh gitu. Cuman gue sama Lili yakin kalau gue selama jalan kaki sama Lili nggak ngeluarin si AirPod ini sama sekali, dan gue yakin itu masih di backdrop gitu. Gue jelasin, terus dia bilang oke. Terus dari si orang yang dari reception ini akhirnya datanglah tuh si orang dari security. Terus gue bilang oke. Dan dari situ gue agak nggak sukanya gitu, kayak mereka nggak profesional banget. Jadi kayak nggak profesionalnya dalam artian di situ gue kayak harus ngejelasin lagi nih ke pihak security-nya apa yang terjadi, padahal dia bilang katanya udah dilanjutin ke security-nya. Gue kayak harus ngirim lagi ke nomor dia pribadi misalkan screenshot yang gue udah ambil dan lain-lain. Jadi dari situ gue udah sama Lili kayak udahlah Li, kayak nyerah aja deh kayaknya. Ini juga it doesn't make sense gitu gue stay di sini lebih lama. Cuman gue agak marah-marah gitu, kayak maksudnya marah-marah gue liatin fakta-fakta yang gue lihat. Misalkan kayak mereka tuh kayak gue tuh sebenarnya bukan gue bakal seneng gitu kalau AirPod gue balik, cuman gue pengen lihat gitu kalau mereka tuh emang beneran mencoba untuk kerja keras agar si customernya ini misalkan ngelakuin hal yang mereka bisa untuk ngebuktiin misalkan kalau si AirPodnya ini emang bukan hilang di hotel gitu. Walaupun gue agak yakinnya itu di hotel, tapi mereka tuh kayak ini barang 4 juta gitu, kayaknya orang-orang kayak yang stay di Grand Hyatt gitu bisa beli langsung gitu kayak barangnya. Terus gue dari situ mulai nggak cekcok sih sebenarnya, gue agak marah-marah gitu ya, kayak ini please dong, maksudnya gue sebenarnya cuma pengen lihat kalau pihak hotel itu emang beneran investigasi gitu, bukan cuman mereka kayak ngomel-ngomel gitu. Karena gue emang butuh banget nih si AirPodnya, karena gue sebelum pulang ke Jerman gue mau ke Istanbul dulu dan gue harus kerja dengan meeting Zoom dan lain-lain. Gue butuh gitu si AirPodnya, dan ini gue pakai tiap hari. Makanya kan gue di situ bilang, dan gue nggak lihat gitu kalau si hotelnya itu emang beneran ngecoba apa yang mereka bisa untuk
nemuin airpod gue. Terus gue bilang kan gini, apa ini kan nggak susah kan, maksudnya di situ kan nggak harus 100 orang gitu yang kerja hari itu yang ngebersihin kamar gue, pasti ada orang spesifik gitu yang ngebersihin kamarnya. Siapapun itu tolong dicari dan ditanya gitu, kalau bisa ditanya beneran, karena gue yakin gitu kalau orang ditanya dia nemu enggaknya, pasti orang bilang langsung enggak kan, maksudnya enggak pasti sih, cuman kemungkinan besar dia pasti bilang enggak nemu gitu. Misalkan kasih sedikit kayak kasih sedikit, misalkan nggak ancaman sih, cuman kasih sedikit, misalkan posisi lo akan terjamin kalau misalkan lo beneran ngejelasin yang sebenarnya gitu, misalkan kayak gitu. Dan si manajernya ini kayak bilang ke gue kayak sebenarnya nggak ada orang dari yang kerja yang ngebersihin kamar gue yang emang, atau di bagian laundry gitu, yang emang tinggal di daerah gue nemuin si AirPod ini. Di situ gue kan udah ada terus akhirnya gini, terus dia bilang tapi dia akan coba untuk investigasi. Terus gue bilang ya tapi sampai kapan gitu, gue nggak bisa nunggu di hotel sampai nggak jelas gitu, karena gue juga harus ke hotel. Terus gue bilang gimana nih kalau gue tunggu aja sampai jam 10 gitu, jam 10 malam. Dari situ ada sekitar 40 menit lagi untuk dia investigasi gitu, karena gue bilang gue butuh banget nih si AirPod dan gue yakin kalau ini di kamar gitu. Terus pas udah itu akhirnya dia bla 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 bla, gue tunggu sampai jam 10 lebih 10 tuh masih belum ada kabar. Gue nunggu sama Lili gitu di lobi, dan akhirnya sekitar jam 10.20 datanglah kabar dari salah satu si orang yang tadi yang pertama kali di resepsi itu, kalau ternyata mereka nemuin iPod gue. Dan ternyata benar, si pihak dari salah satu staff, gue nggak tahu siapa, ternyata beneran dia ambil, nemuin si AirPodnya dan dia bawa. Jadi nggak dilaporin ke hotelnya gitu kan. Dia kayak, kalau gue bilangnya ya ini udah termasuk pencurian ya, karena harusnya emang nemu sesuatu ya harusnya dibilangin ke pihak hotelnya kalau dia nemu sesuatu, dan harusnya dikembaliin gitu. Dan akhirnya dari situ gue bilang kan oke, ini kapan nih gue bisa dapat si AirPodnya. Dia bilang harus nunggu misalkan butuh sejam untuk balikin si AirPodnya. Gue bilang oke, gue tunggu gitu, karena gue butuh banget. Cuman gue gini, gue minta misalkan gue butuh ke AirPod misalkan, harusnya kan karena mereka bikin stres gue kan 6 jam gitu, hampir 6 jam pada akhirnya. Terus mereka bilang oke siap, ini udah on the way gitu, udah on the way. Cuman kalau emang nanti nggak tercapai, misalkan si AirPodnya nggak nyampe ke gue, nanti mereka akan kirim ke alamat gue yang di Jerman. Gue pikir oke, tapi gue butuh banget gitu, dan sekarang karena gue memang butuh gitu, bukan ngada-ngada, karena gue memang butuh si AirPodnya. Terus akhirnya dia bilang oke, dia akan sampai dalam jangka waktu sejam lah kira-kira. Terus gue bilang harus nunggu lagi sama Lili, nunggu bla 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 bla. Terus dia bilang akhirnya oke, terus dia bilang oke, si taksi nanti bakal nunggu di luar walaupun gue harus bayar sendiri gitu ya. Terus si orangnya bilang kalau karena kejadian ini gitu ya, pencurian ini, akhirnya dia ngasih kompensasi kalau tarif gue nginep cuman semalam, karena gue sejujurnya ke Aman itu cuman buat bikin PCR test gitu. Walaupun oke, gue tahu ini agak berlebihan gitu ya, walaupun buat sehari gue tinggal di hotel bintang 5. Akhirnya mereka bilang apa yang gue bayar dalam sehari ini untuk kamar akan mereka refund dan kembalikan ke kartu kredit gue, walaupun ini makan waktu gitu. Di sekarang uangnya belum di sana, dan gue nggak tahu ya, harusnya sih dalam beberapa hari uangnya balik katanya. Gue bilang oke, terima kasih gitu atas pengertiannya. Walaupun pada akhirnya gue harus bayar lebih untuk taksi, karena gue juga udah ngeribetin Lili untuk stay sama gue. Akhirnya gue nggak harus sih, cuman gue pengen seenggaknya gue nganterin Lili balik ke hotelnya gitu. Jangan sampai gue ngelantarin Lili, walaupun gue sebenarnya udah agak telat buat ke airport. Akhirnya gue putusin setelah dapat, gue nggak mau basa-basi gitu ya. Gue intinya selama gue dapet AirPodnya, gue happy gitu, karena itu yang gue pengen. Cuman ya itu, jadi gue bilang gitu, apalagi ini untuk hotel gitu yang berbintang 5 kayak Grand Hyatt gitu, seharusnya mereka tahu kan, ini kan kayak aturan dasar gitu ya untuk perhotelan. Jadi karena gue sekarang bekerja di hotel gitu di Bronx, di perhotelan gitu, akhirnya kan
gue tahu gitu kalau gue ada klien gitu yang kayak kehilangan sesuatu, akan gue lakuin apapun uh, sampai si kliennya ini beneran satisfied gitu. Cuman gue ngerasa perlakuan dari Hotel Grand Hyatt ini beneran mengecewakan, dalam artian yaitu kalau gue nggak sampai ngasih mereka bukti-bukti gitu kalau ini seharusnya di sini sampai harus ngebuktiin A dan B, kayak mereka tuh kayak ngeremehin gitu loh. Jadi gue pengennya, apalagi kan ini hotel bintang 5 gitu, sebagai guest, gue pengennya mereka agak respon lah gitu sama kejadian ini. Makanya gue sebelum berangkat bilang sebentar kalau gue harap mereka improve gitu dalam hal ini, karena hal-hal kayak gini harusnya nggak pernah terjadi di hotel, apalagi hotel seterkenal kayak Grand Hyatt. Gue sendiri nggak yakin mereka akan ngambil aksi apa sama orang pencurinya. Gue sejujurnya nggak berharap ya kalau dia dipecat, cuman gue berharapnya kalau orang ini belajar gitu, siapapun itu, kalau hal-hal kayak gitu harusnya dihindari, apalagi di perhotelan yang terkenal kayak Hotel Grand Hyatt. Jadi teman-teman, kira-kira itu cerita gue sebelum gue sekarang terbang. Gue sejujurnya ini lemes banget karena stres 6 jam, sekarang udah jam 1, sejam lagi gue terbang, dan gue berharap kalau penerbangan gue sekarang lancar ke Turki. Sampai ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Dan yang gue pelajari gitu ya dari kejadian sekarang, ini tambahan aja ya, jadi gue pernah juga ngalamin waktu di Nepal, gue kehilangan duit sekitar 7,5 juta karena seseorang nyuri pas gue lagi harus ke security check di airport. Dan waktu itu jadi ada namanya, kalau kalian belum tahu, ada kayak gurtel, seat belt apa sih belt bahasa Indonesianya, gue lupa nih. Ya belt buat ngancingin celana. Jadi ada kalau buat traveler itu kayak belt yang bisa kalian pasangin sleting, dan di sleting itu bisa kalian masukin uang. Nah, singkat cerita, pas gue di security check di airport, karena lagi hektik gitu, dan setiap security check belt harus dibuka, gue lupa tuh kalau si belt itu hilang, ada yang nyuri. Gue yakin di situ gitu. Cuman waktu itu gue emang kayak ngerasa ngelecehin lah, intinya ngelecehin insting gue kalau orang yang ngambil itu bukan orang itu, padahal gue yakin sebenarnya orang itu yang ngambil. Harusnya sih gue kayak check and recheck gitu, sengaja biar gue yakin. Akhirnya sekarang tahun-tahun kemudian gue agak nyesel karena gue nggak merjuangin itu. Jadi satu hal yang gue pelajari, walaupun itu hal kecil, kalau kita ngerasa benar gitu, seenggaknya coba sampai akhir, kasih terbaik yang kalian bisa untuk check and recheck faktanya kayak gimana. Jadi jangan sampai di kemudian hari, di tahun-tahun kedepannya kalian nyesel karena hal ini yang nggak kalian selesain sampai akhir. Jadi gue bersyukur banget, berterima kasih banget buat Lili yang udah ngebantuin gue, yang stay sampai akhir, nyelesain masalah ini sampai selesai. Dan ya, ini pelajaran banget buat gue juga untuk hati-hati lagi sebelum gue check out. Jadi biar nggak lupa lagi barang-barang apapun yang gue bawa. Gitu aja sih teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa belajar bareng sama gue di sini sebagai traveler, dan tetap keliling dunia, karena di planet kita ini banyak banget tempat-tempat ini yang bisa kita explore. Yordania keren banget. Sampai jumpa teman-teman.